Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Allahumma la sahna illa ma ja'altahu sahna. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah. Jadi sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa khalaqa kulla syai', Allah maha menciptakan segala sesuatu, yakni Allah mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi Al-Khaliq ini dengan makna ini tidak berlaku bagi selain Allah. Nah, ditegaskan lagi dalam surat Fatir ayat 3, hal min khaliqin ghairullah. Tidak ada, nah ini tidak ada pencipta selain Allah. Qala an-Nasafiyu fa idza daraba insanun zujajan bihajarin fakasarahu fad-darabu wal kasru wal inkaisaru bi khalqillahi ta'ala. Falaisa lil abdi illal kasbu wa ammal khalqu falaisa li ghairillah. Qala Allah Ta'ala laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kemarin sampai di sini ya. Qala Allah Ta'ala laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Surat Al-Baqarah ayat 286. Yang maknanya adalah bagi setiap balasan jiwa, bagi setiap jiwa manusia itu balasan baik dari kebaikan yang ia lakukan dengan kasabnya, ya, dengan usahanya untuk memperoleh manfaat darinya, dan atas setiap jiwa balasan buruk atas keburukan yang ia lakukan dengan kasabnya juga, dengan usahanya juga, ya, karena terkena bahayanya. Jadi Allah Ta'ala ini menciptakan kasab untuk manusia. Nah, manusia ini jika dia berniat baik melakukan kebaikan, dia berniat baik dan dia melakukan kebaikan itu, maka dia dapat pahala. Jika dia berniat buruk atau berbuat jahat, lalu dia melakukan keburukan itu, ya, maka dia mendapatkan balasannya, yaitu mendapatkan dosa. Nah, di sini ada hadis yang menerangkan bahwa ketika niat melakukan kebaikan, baru niat saja, kemudian tidak jadi melakukannya, maka ini dihitung satu pahala, ya, dihitung satu pahala. Tetapi kalau dilakukan, maka dihitung pahala lagi, niatnya dapat pahala, kemudian melakukannya juga dapat pahala. Kemudian jika dia berniat melakukan kejahatan, ya, tetapi tidak melakukannya, maka di sini dia, ya, asalkan dia muslim, ya, nah, jadi syaratnya adalah muslim, maka dia ketika dia melakukan berniat melakukan kejahatan, kemudian tidak melakukannya, hanya berniat saja tetapi tidak melakukannya, maka di sini baru dihitung satu pahala. Ya, oh, kenapa kok dapat pahala? Ya, karena tidak jadi melakukan. Nah, tetapi jika dia melakukan niatnya itu, niat keburukan atau kejahatannya itu, maka dia baru mendapatkan dosa.
Ya, kasabnya ini terkadang kasab yang baik itu mendapatkan pahala, dan terkadang kasabnya yang buruk atau perbuatan buruknya itu mendapatkan dosa. Nah, jadi seperti itu. Wa kalamuhu qadimun. Wa kalamuhu qadimun kasairi sifatihi. Kalam Allah. Nah, kita lanjutkan. Kalam Allah qadimun, itu qadim. Kalam Allah itu qadim, yaitu tidak bermula. Kasairi sifatihi, sebagaimana seluruh sifat-sifatnya. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah subhanahu, maha suci Allah, yang tidak menyerupai seluruh makhluknya. Mubayyinun li jami'il makhlukati, nah, tidak menyerupai semua makhluknya. Fiddati, ya, baik pada zatnya, wasifati, sifat-sifatnya, wal af'ali, dan perbuatannya. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulud dhalimuna uluwan kabiro. Allah Maha Suci dari apa yang dikatakan orang-orang zalim, orang-orang kafir, ya, dengan kesucian yang sempurna. Jadi banyak orang yang mengatakan Allah itu, ya, punya wajah, punya ini, naudzubillah. Mereka orang-orang kafir mengatakan demikian. Padahal Allah Maha Suci dari apa yang mereka katakan. Jadi kalam Allah Ta'ala itu tidak berupa huruf, tidak berupa suara, tidak berupa bahasa. Ya, tidak bermula, tidak berakhiran, nah, dan tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berkembang. Azali abadi, tanpa permulaan. Qadimun, tanpa permulaan, tanpa akhiran, ya, tidak berubah. Nah, ini. Jadi kalam Allah Ta'ala tidak berupa huruf, tidak berupa bahasa, tidak berupa suara, tidak serupa dengan sesuatu apapun, tidak berubah. Ya, karena Allah Ta'ala tidak menyerupai semua makhluknya, ya, termasuk kalam Allah. Fayatalakhasu mim makna mammado isbatu salasa asyrota sifatan lillahi ta'ala takarrara dzikruha fil qur'ani imma lafdon wa imma maknan kasiron. Fayatalakhasu mim makna, ya, kesimpulan dari makna, ya, mim mamado, apa yang telah kita sebutkan, yaitu makna dari kalimat syahadat yang pertama ini adalah apa? Isbatu salasa asyarata, yaitu menetapkan sifat 13 atau 13 sifat, salasa asyarata sifatan lillahi ta'ala. Jadi 13 sifat bagi Allah. Kenapa sifatnya 13? Karena ini takarrara dzikruha fil Qur'ani, ya, disebutkan, ya, di dalam Al-Qur'an, ya, secara berulang-ulang, ya, secara berulang, telah terulang penyebutannya dalam Al-Qur'an, ya, termasuk dalam hadis, termasuk dalam hadis. Imma lafdon wa imma maknan, baik itu secara lafal maupun secara makna. Jadi disebutkan baik secara lafadznya maupun secara makna. Kasiron, ya, banyak sekali. Dan para ulama di sini menyimpulkan, ya, atau merumuskan. Jadi bukan dianggap membatasi, tidak, tetapi karena memang yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis secara lafal dan juga secara makna itu dapat disimpulkan ada 13. Jadi apa sifat 13 itu? Wahia
Di sini kita sebutkan. Wahia al-wujud, sifat wujud. Wal wahdaniyatu, sifat wahdaniyat. Wal kidamu, ay azaliyatu. Pertama adalah sifat wujud, yang kedua sifat wahdaniyat, yang ketiga sifat kidam atau sifat azaliyah. Kemudian yang keempat wal baqo, sifat baqo. Wa qiyamuhu binafsihi, sifat qiyamuhu binafsihi. Wal qudratu, dan sifat qudrah. Wal iradatu, dan sifat iradah. Wal ilmu, dan sifat ilmu. Was sam'u, sifat sam'u. Wal basaru, dan sifat basar. Wal hayatu, dan sifat haya. Wal kalamu, dan sifat kalam. Wal mukhalafatu lil hawadis, dan sifat mukhalafatu lil hawadis. Apa makna sifat wujud? Allah ada. Sifat al-wujud maknanya adalah Allah ada. Al-wahdaniyah maknanya Allah tidak ada sekutu baginya. Wal kidam, dan sifat kidam itu maknanya adalah azaliyah, yaitu tidak bermula. Allah ada tanpa permulaan. Wal baqa, dan sifat baqa, yaitu maknanya Allah tidak berakhir atau abadi. Allah tidak berakhir atau tidak ada akhirannya, abadi. Ya, tidak berakhir, tanpa akhiran atau abadi. Wa qiyamuhu binafsihi, dan sifat qiyamuhu binafsihi, yaitu tidak membutuhkan kepada selainnya. Nah, ini ada makna yang tidak dikehendaki oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Qiyamu binafsihi, berdiri sendiri. Nah, ini makna seperti ini tidak dikehendaki oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang dikehendaki oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Allah tidak butuh apapun, tidak butuh matahari, tidak butuh bumi, tidak butuh arus, tidak butuh tempat, tidak butuh arah, tidak butuh zaman, tidak butuh apapun. Ya, ini namanya qiyamuhu binafsihi. Kemudian sifat al-qudrah maknanya Allah Maha Kuasa. Ya, kuasanya Allah ini ta'aluk dengan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kemudian sifat al-iradah, yaitu sifat Maha menghendaki. Ya, Allah berkehendak. Kemudian al-ilmu, sifat ilmu. Sifat ilmu ini Allah ilmu, mengetahui, Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui seluruh makhluknya, tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berkembang. Tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berkembang, tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ilmunya Allah azali abadi, tidak bermula, tidak berakhir. Nah, semoga bisa dipahami. Jadi Allah Maha mengetahui segala sesuatu, azali abadi. Sifat as-sam'u, Allah Maha mendengar. Ya, Allah Maha mendengar ini tidak butuh kepada alat-alat pendengaran. Allah Maha mendengar azali abadi, tidak butuh alat-alat pendengaran. Kemudian sifat al-basar, Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Ya, azali abadi, tanpa permulaan, tanpa akhiran, tidak butuh alat-alat penglihatan. Kemudian al-hayya, Allah Maha hidup. Al-hayya, Allah Maha hidup. Kemudian al-kalam, Allah al-kalam, berkalam. Ya, Allah Maha berkalam. Kalam Allah tidak berupa huruf, tidak berupa bahasa, tidak berupa suara. Kalam Allah azali abadi, tidak berubah, ya, tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dan wal mukhalafatu lil hawadisi, sifat mukhalafatu lil hawadisi ini maknanya Allah tidak serupa, ya, terhadap segala sesuatu, tidak serupa dengan segala sesuatu dari makhluknya. Falamma kanat hadis sifatu, karena sifat-sifat yang 13 ini, hadis sifatu, dikruha kasiron, seringkali disebutkan.
Fin nususi syar'iyyati, di dalam teks-teks syariat Al-Qur'an dan hadis, ya, nususi syar'iyyati, ya, teks-teks syariat yaitu Al-Qur'an dan hadis. Qalal ulama, dan berkata para ulama, tajibu ma'rifatuha wujuban ainiyan. Nah ini. Nah, setiap mukallaf ini wajib mengetahui, wajib mempelajari ke-13 sifat ini secara fardu ain, ya, secara fardu ain. Jadi mempelajarinya, memahaminya dengan benar ini wajib bagi setiap mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi setiap mukallaf dia wajib mempelajari, belajar ilmu ini, ya. Sifat wujud, wahdaniyat, qidam, itu apa maknanya, memahami dengan benar, ya, dengan siqah terpercaya dari guru-gurunya, dan harus benar-benar pemahamannya benar sesuai yang dikehendaki para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi ketika dia sudah balik berakal, maka dia wajib mempelajari sifat 13 ini. Dan barang siapa yang tidak mau mempelajari sifat 13 ini, maka dia berdosa, karena ini kewajiban fardu ain. Nah, fardu ain, wajib ain, ini kalau ditinggalkan dia berdosa. Dosanya dosa besar. Bukan hanya sembarang dosa, bukan. Dosanya dosa besar karena meninggalkan kewajiban. Nah, jadi mempelajari sifat 13 ini, ya, hukumnya wajib ain. Setiap individu untuk mengetahuinya, untuk mempelajarinya dengan benar, memahaminya dengan benar sesuai apa yang dikehendaki oleh para ulama. Falamma sabatatil azaliyah. Dan karena zat Allah adalah azali, falamma sabatatil azaliyah, karena telah ditetapkan azali, tidak bermula, lidatilah bagi datnya Allah, wajib antakuna sifatuhu, maka wajib juga demikian pula juga wajib pasti, ya, azali, pasti azali, antakuna sifatuhu, juga sifat-sifatnya yang azali, azaliyah, azaliyatan, maka wajib juga antakuna sifatuhu azaliyatan, maka sifatnya juga azali, datnya azali, sifatnya azali, begitu af'alnya. Li'anna khudusas sifati yastalzimu khudusad dat. Karena kebaharuan sifat meniscayakan atau mengharuskan kebaharuan dat. Jadi tidak boleh dikatakan sifat Allah itu baharu, tidak boleh. Ya, jadi datnya Allah itu azali, maka sifatnya juga azali. Azali itu apa? Tanpa permulaan, sifatnya juga tanpa permulaan, tidak berubah, tanpa permulaan, tanpa akhiran, tidak berubah, tidak serupa dengan sesuatu apapun, tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berubah, tidak berkembang, tidak serupa dengan sesuatu apapun. Maka para ulama mengatakan mahma tasawwarata bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas dalam benak pikiranmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah a'lamu. Nah, ini kita selesai di syahadat yang pertama. Barakallahu fikum. Nukhalal wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin.